Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin. Ada sejumlah orang di dunia ini yang merasa terperangkap dalam tubuh yang salah. Ada sejumlah lelaki yang merasa bahwa dirinya lebih layak menjadi perempuan dan sebaliknya. Jika suatu perbuatan dinisbatkan kepada syaitan, berarti hukumnya haram. Karenanya, larangan merubah ciptaan Allah dengan sia-sia termasuk dalam hal ini adalah melakukan operasi pergantian kelamin tersebut. Padahal dalam kondisi tadi pasien tidak mengalami gangguan medis terhadap kelamin maupun organ reproduksinya. Jadi operasi tersebut dilakukan semata-mata karena menuruti hawa nafsu belaka dan itu hukumnya haram. Lalu konsekuensi hukum bagi yang melakukan pergantian kelamin. Yang pertama, apabila penggantian kelamin tadi dalam rangka mengobati kelainan dalam diri si pasien, termasuk menghilangkan hal-hal yang mengaburkan status dirinya, maka hal itu diperbolehkan, sebab Allah hanya menciptakan manusia dalam salah satu dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis ketiga. Kalau seorang secara zahir memiliki organ laki sekaligus perempuan, maka pada hakikatnya ia hanyalah lelaki atau wanita saja. Oleh sebab itu, jika hasil diagnosa menunjukkan salah satu sifat yang lebih dominan, maka itulah jenis kelamin sesungguhnya. Jadi dalam kondisi seperti itu, baik pasien maupun dokter dibolehkan melakukan perbaikan kelamin tersebut, walaupun dengan membuang sebagian anggota tubuh yang perlu dibuang. Mereka tidak dianggap berdosa dalam hal ini, dan setelah operasi tadi si pasien terkena seluruh konsekuensinya hukum yang berkaitan dengan jenis kelamin barunya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang abortus dan menstrual regulation. Abortus menurut Sadikin Gina Putra, yaitu dari Fakultas Kedokteran UI, ialah mengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Jadi yang dapat saya pahami dari materi tentang abortus ini adalah jak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Dan demikian jahat dan makian besar dosanya apabila penggugurannya dilakukan setelah janin bernyawa. Apalagi sangat besar dosanya kalau sampai dibunuh atau dibuang bayi yang baru lahir dari kandungan. Tetapi apabila pengguguran itu dilakukan benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan sang ibu, maka Islam memperbolehkan, bahkan mengharuskan, karena Islam punya prinsip, yaitu menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya. Itu adalah wajib. Jadi dalam hal ini Islam tidak membenarkan tindakan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon ibu, karena eksistensi si ibu lebih diutamakan, mengingat dia merupakan tiang atau sendi keluarga, dan dia telah mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap Allah SWT maupun terhadap sama makhluk hidup. Berbeda dengan si janin, selama ini belum lahir di dunia dalam keadaan hidup, ia tidak atau belum mempunyai hak seperti hak waris dan juga belum mempunyai kewajiban apapun.